Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Nah, ini menjadi pertanyaan banyak orang. Bang, kenapa gue nyangkut terus? Kenapa kalau gue nyangkut kok parah banget drawdown-nya? Ya, jadi seperti biasa ini adalah satu fenomena yang cukup sering terjadi, apalagi untuk trader-trader yang cukup baru. Karena kenapa? Biasanya trader baru pertama tidak hafal atau tidak ngerti teknik analisis. Jadi mereka main beli kalau ngepump aja. Seringkali saat ngepump, berita saat satu koin ngepump itu dia sudah di resisten. Makanya banyak sekali orang yang nyangkut seperti itu. Dan selanjutnya juga lagi, banyak juga yang sudah tahu TA tapi tidak peduli. Ya, jadi pada hari ini kita akan bahas dengan mendetail kenapa rata-rata orang get wrecked in the markets. Oke guys, pada hari ini kita akan membahas mengenai kenapa kita sering get wrecked in the market ya. Wreck itu bisa ada dua biasanya. Antara kita nyangkut parah, ya nyangkut dengan harga sangat tinggi. Atau kedua adalah kita kena terus likuidasi gitu ya. Jadi yang pertama nyangkut dulu nih. Untuk nyangkut sebenarnya normal-normal saja kalau kita itu trading floating gitu ya. Ada nyangkut itu normal. Tapi yang tidak normal adalah kita nyangkut di harga-harga pucuk. Gitu. Jadi kita akan coba bahas pada video pada hari ini gitu ya. Kenapa seringkali kita nyangkut dan nyangkutnya kadang-kadang nggak make sense di daerah yang atas banget. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah nanti kita akan lebih ke futures. Kenapa di futures kebanyakan orang terkena likuidasi gitu ya. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke chartnya. Oke, yang pertama adalah kita bahas kenapa seringkali orang-orang nyangkut tuh di pucuk ya di harga-harga tinggi. Nah, yang pertama adalah alasannya karena ada beberapa orang yang masuk ke dalam market kripto ini tanpa bisa baca chart sama sekali. Mereka masuk kripto karena baca news bullish, karena dengar saudaranya mungkin beli, karena mungkin dengar temennya untung berapa ratus persen. Ujung-ujung dia masuk karena kenapa? Mendengar hype. Biasanya kalau sudah terjadi hype gitu ya, dengar di berita semua orang ngomongin Bitcoin, biasanya harga Bitcoin sudah ngepump. Karena kalau sedang ngedam biasanya dijelek-jelekin begitu ya, biasanya seperti itu. Tapi waktu ngepump, wah dielu-elukan. Nah, saat sudah ngepump, rata-rata orang itu beli di mana? Dia beli di resisten. Nah, yang menjadi satu siklus yang menyeramkan adalah dia beli saat ngepump, turun panik dia sell lagi. Lalu ngepump lagi, wah dia yakin kayak ini, wah kali ini pasti lanjut naik lagi. Beli, ternyata resisten lagi, turun lagi. Beli di atas, jual di bawah. Beli di atas, jual di bawah. Ujung-ujungnya selalu rugi. Nah, jadi buat orang-orang yang seperti itu, yang paling penting adalah harus belajar teknik analisis. Nggak perlu yang terlalu rumit, tetapi yang pasti usahakan supaya bisa membaca support dan resisten. Itu PR bagi orang-orang yang nggak bisa baca chart. Itu salah satu penyebab kenapa seringkali nyangkutnya di pucuk. Seperti yang tadi gue jelaskan di depan, gue ulangi. Karena seringkali mereka beli hanya dari news saja. Gitu. Jadi para trader kripto yang berharap bisa untung di kripto hanya dengar news, jangan berharap gitu. Jangan berharap bisa untung terus. Karena kenapa? Seperti yang kalian lihat, news itu adalah data yang sudah basi gitu kesannya ya. Seringkali sudah basi. Wah, dibilang Bitcoin pump sekian persen. Saat itu berita udah rilis, mungkin itu udah koreksi lagi. Jadi, nggak bisa kita mengandalkan 100% dari news. Jadi, PR-nya bagi kalian yang mungkin belum bisa baca teknik analisis, harus pelan-pelan belajar. Ada di mana? Di channel gua ada, yaitu di playlist tutorials with Toshi. Nanti gua taruh di linknya di bawah ya. Dan tipe yang kedua, ada yang sering kali membeli di pucuk karena bukannya dia nggak bisa baca chart, dia bisa baca chart. Tetapi time frame-nya terlalu kecil. Ada yang gue lihat sampai pakai time frame 1 menit begitu ya. Haram nggak pakai semenit? Ya nggak haram sebenarnya. Tetapi kalau pakai semenit yang sering kali terjadi adalah false signal. Lebih banyak false signal di time frame kecil. Nah, buat yang belum tahu, ada juga di tutorial Toshi bagaimana cara menggunakan moving average ya. Nah, gua di situ menyarankan bahwa jangan terlalu pakai time frame yang terlalu kecil. Karena seperti yang kita lihat, kalau terlalu kecil, yang pertama stres sendiri karena setiap semenit gitu misalkan di sini ya, setiap semenit keluar satu candle. Dan yang kedua adalah ya lihat false signal. Banyak false signalnya gitu. Jadi itu salah satu lagi penyebabnya kenapa banyak yang bisa nyangkut di harga-harga yang membingungkan. Kok bisa nyangkut harga di pasti 68, waktu lagi
nyaris-nyaris all time high tuh 68, 67, bahkan ada yang nyangkut di 69. Kalau kita yang lihat di time frame daily, 4 hourly bingung kok bisa beli di situ gitu. Supportnya di mana? Nah, itu dia. Jadi ada kebanyakan orang terlalu kecil time frame-nya. Dan semakin kita terlalu mengandalkan time frame yang kecil ini, ya kita bisa dengan mudah nyangkut. Itu ya. Oke, nah selanjutnya apa lagi nih? Penyakit dari orang-orang yang sering nyangkut gitu ya. Yaitu adalah all in, ya, all in. Kebanyakan orang berpendapat atau berpikiran seperti ini. Waduh, bro, ini mumpung nih, ini udah paling murah nih, pasti nggak akan turun lagi. Nah, pemikiran seperti itu seringkali membuat kita jadi nyangkut parah. Tuh. Contoh seperti ini nih. Waktu kita di sini berpikir, wah siap-siap nih, di sini orang ngomong siap-siap BTC, akhir tahun akan 100 ribu, 150 ribu, 200 ribu. Wah, turun sampai ke angka 60 ribu. Wah, diskon, diskon, diskon. All in, all in. Ujung-ujungnya, misalkan nih, andaikan lu punya duit 100 juta. Wah, all in di sini, lihat nih, pasti langsung akhir tahun 100 ribu. Boom, apa yang terjadi? Koreksi lagi ke bawah. Nah, sementara orang-orang lain mungkin yang punya duit 100 juta juga, dia misalnya baru pakai 20% di sini. Buy di sini. Wah, ternyata turun lagi. Dia cari support selanjutnya. Di mana lagi? Di sini. Di 55 ribu. Dia buy lagi di sini. Misalnya 20 juta berarti di sini ya. Nah, di sini dia pasang lagi 20 juta. Wah, kebeli lagi di sini 20 juta. Wah, ternyata turun lagi. Dia pasang lagi di sini. 20 juta lagi. Nah, dengan seperti itu, efektif. Harga average dia turun. Gitu ya. Averaging dia jadi bagus harganya. Sementara kalau orang yang all in di sini di 60 ribu, ya sudah, dia harus nunggu sampai harga balik lagi ke sini untuk bisa balik modal. Sementara orang-orang yang average turun ke bawah, itu bisa mendapatkan harga yang jauh lebih rendah. Average-nya tentunya ya. Jadi baru naik setengah kesannya, ya sudah, dia sudah untung. Gitu. Nah, itu yang sering kali dilupakan oleh orang-orang yang berpikiran untuk selalu all in. Jadi makanya kenapa di DCWT gue selalu sarankan untuk meng-average harga saja dibandingkan kita lump sum atau seringkali disebut all in. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau mau lebih parah lagi, udah mainnya all in di time frame kecil. Seperti yang tadi gue bahas di depan, time frame kecil itu seringkali false signal. Kalau false signal, apa yang terjadi? Ya lu sangkutnya ekstrim. Gitu ya. Di sini masih oke. Tapi kalau lu pakai misalkan nih time frame 1 menit gitu ya, lu pakai waktu di daerah 69.000 US dollars, lah lu bisa sangat gampang nyangkut di angka situ. Karena kenapa? Ya banyak false signal di time frame kecil. Jadi kalau itu dua dikombinasikan, mainnya all in dan juga menggunakan time frame terlalu kecil, siap-siapalah menjadi ya sangkuters, sangkuters di harga tinggi gitu ya. Oke, jadi tadi kita sudah membahas mengenai penyakit kebiasaan dari orang-orang yang bermain spot traders ya. Antara time frame-nya terlalu kecil atau mereka tidak averaging, mereka sukanya mainnya all in atau kedua-duanya dicampur, which is bad. Tetapi kalau mau ngomongin buruk, ada yang lebih buruk lagi. Biasanya mereka yang bermain futures dengan time frame yang terlalu kecil gitu. Dan cukup banyak, mirisnya cukup banyak yang bermain seperti itu. Gue lihat di sosial media gitu ya. Yang gue kaget tuh pernah ada yang jual kelas kali, yang atau dia pokoknya bikin satu grup VIP gitu ya, di mana mereka bermain futures dengan time frame 1 menit gitu ya. Jadi ya gue nggak ngerti lah kenapa seperti itu ya. Dimana ya seperti kita lihat kalau lu time frame 1 menit dengan leverage gitu itu akan sangat mudah sekali terkena margin call. Gitu. Nah sekarang gue akan kasih lihat gimana sih kalau kita mau trading secara lebih nyaman dengan futures trading ya. Nah jadi kurang lebih yang harus kita pakai adalah alat ini, yaitu adalah long position, dimana kita bisa melihat secara risk reward ratio. Nah ini sebenarnya gue sudah pernah bahas di bahayanya futures gitu. Nah buat kalian yang ingin lebih jelas bisa nanti masuk ke video itu, nanti gue taruh di link di bawah ya. Tapi gue akan coba bahas lebih ya tipis-tipis di sini lah. Kita anggap misalkan seperti ini nih ya. Kita anggap di sini misalkan kita sudah menganalisa bahwa wah Bitcoin sudah menemukan support di sini. Dia terpantul dan menembus MA 200 di daily misalkan di sini ya. Nah, misalnya SOP lu saat dia tembus 200 lu buy. Oke, lu buy di sini. Buy. Di sini kita bisa lihat pasang stop loss-nya di mana? Pasang stop loss-nya di support yang kuat. Itu di mana? Di sini. Di 39.000. 39.000 kenapa kuat? Ternyata kenapa dia tertahan oleh bull support band.
Selama 10 tahun terakhir nggak pernah tembus. Oke, berarti itu bagus setupnya ya. Sekarang risk reward ratio-nya kenapa? Minimal harus berapa? Minimal harus 1:2. Kita coba, misalkan kita tarik sampai 2 ya. Oke, misalkan lu targetin 2. Nah, pertanyaan gua, dapat nggak? Lu ke TP nggak di sini? Ke TP. Gitu. Nah, ini bermain futures yang bijak. Gitu. Karena kenapa? Lu taruh stop loss lu di tempat yang benar. Itu di tempat-tempat support kuat. Jadi andaikan sampai kena, ya itu berarti benar-benar akan ada perubahan secara struktur market. Gitu. Nah, yang sering kali terjadi adalah kalau orang bermain di time frame terlalu kecil, mereka nggak lihat beginian, udah aja pokoknya asal buy, ya stop lossnya kalau kena likuidasi, gitu ya. Jadi itu buruk sekali menurut gua. Makanya bermain futures kalau belum terlalu bisa menjaga resiko, belum terlalu bisa teknik analisis, apalagi nggak bisa lihat risk reward ratio, gue saranin jangan dulu main futures. Karena ujung-ujungnya lu bakal cuma nyumbang ke exchange gitu ya, menjadi korban likuidasi saja gitu ya. Jadi pastikanlah kalian bisa punya setup yang benar gitu. Nah, selanjutnya pasti ada yang bilang, bro, tapi kalau buat stop loss sejauh itu modal gua nggak cukup. Sebenarnya gini, bukan permasalahan modal lu kadang-kadang, permasalahan leverage lu. Lu kadang-kadang leverage-nya nggak kira-kira. Nah, itu dia salah satu lagi penyakit dari orang bermain futures. Leverage-nya nggak kira-kira. Mentang-mentang ada 120 kali, ya sudah dia maksimum 120 kali. Yang banyak orang mungkin nggak sadar adalah saat lu menaikkan leverage lu, maka liquidation price lu akan naik. Lu lihat, perhatiin ya. Setiap lu pasang posisi, misalkan lu adjust leverage, lu naikin si leverage lu misalnya dari 10 jadi 100, harga likuidasi lu akan naik. Misalkan tadinya nih ya, Bitcoin lu udah bagus nih misalkan. Di sini lu bisa pasang stop loss di sini. Tetapi sama lu dinaikin leverage-nya dari 10 jadi 100 misalkan. Ini otomatis harga likuidasi lu akan naik. Jadi stop loss lu nggak guna di sini. Nah, itu yang seringkali menjadi penyakit bagi para pemain traders yang nggak bisa menghitung resiko. Itu mereka nggak ketat secara stop loss. Nah, membingungkan nggak cara ngitungnya? Buat yang awam membingungkan. Makanya gue saranin untuk jangan dulu bermain futures. Udah hajar dulu spot, biasain dulu di spot. Udah lancar, udah ngerti, baru pelan-pelan bisa mencoba untuk bermain futures. Gitu ya. Oke, dan satu lagi yang gak kalah penting adalah pemilihan koin. Ya. Jadi banyak orang yang mungkin sebenarnya jujur kalau ngomong enggak lah ya, enggak terlalu banyak orang yang kalau dia ngerti teknik analisis, ngerti fundamental, dia kemungkinan besar nggak akan milih koin yang aneh-aneh gitu ya. Nah tapi ini tetap harus diomongin, yaitu adalah nggak semua koin akan mantul di support. Ada koin-koin yang akan mati saja gitu, atau yang akan terus saja turun, nggak tahu mau kemana gitu. Biasanya koin-koin tersebut adalah koin-koin yang tidak berfundamental, ya mereka hanya pure spekulasi. Nah, lu bisa tahu ini pure spekulasi atau enggak dari mana? Dari baca fundamentalnya, baca apa namanya di CMC, lu bisa baca di CMC, atau juga lu bisa baca di official website mereka. Coba kita lihat apa yang ingin mereka solve. Kalau mereka hanya ngomongin soal kita akan burn sekian besar, harga akan naik berapa ribu persen, tinggalkan. Karena kenapa? Kalau dia hanya ngebahas seperti itu dan dia tidak ingin mencoba untuk menyelesaikan permasalahan di dunia cryptocurrency, gak akan kemana. Ya, gak ada koin pom-pom yang bisa bertahan lama banget, gak ada. Ya, gak ada. Jadi, ya itu, pemilihan koin sangatlah penting. Nah, jadi kalau kita lihat, ini tuh kemarin sempat ada ya yang ngerusuh di grup Telegram gua. Ngomongin soal VD koin ini. Wah, VD, lihat tuh bakal naik sampai segini, naik sampai segitu. Ujung-ujungnya apa? Kita tanya, mana analisanya? Oh, nggak ada sih. Gue dengar dari sebelah aja. Ya, that won't work. Gitu. Nggak bisa cara kerjanya kayak gitu. Karena kalau kita lihat di sini nih, technically ini MA200 support bukan? Support. Buy di sini salah nggak? Nggak salah. Tapi yang salah adalah pemilihan koinnya. Gitu. Buy di sini, naik lihat tuh, nggak apa, koreksi, turun lagi, waduh, wah di sini nih breakout, buy, turun lagi, di sini buy, turun, ujung-ujungnya bye, ya, akun lu kebakaran. Kalau kita lihat, andaikan lu beli kurang beruntung di pucuk gitu ya, di pucuk sini kurang beruntung, lu minus sampai 97% ke titik terendah, ke harga running 94%. Gitu. Jadi ya itu kita harus lihat koin apa yang kita invest karena kita invest pakai duit bukan pakai bukan pakai tutup botol soda gitu ya. Kalau tutup botol soda silahkan aja asal invest.
duit capek ya. Kita capek untuk nyari duit, jangan kita buang-buang di koin yang gak jelas. Dan selanjutnya kalau kita lihat juga, kesalahannya ini sering compound ya. Compound dengan apa? Udah dia salah pilih koin yang gak jelas, terus dia pakai time frame yang sangat kecil ya. Misalnya ada yang pakai di 15 menit ya. Di 15 menit yang terjadi adalah lu bisa ngelihat ini seperti, wah ini sepertinya reversal, ini sepertinya akan ngepump gitu. Tapi pada faktanya kalau lihat di daily, lu bisa lihat dengan sangat jelas ini masih downtrend gitu. Jadi ya itu dia kenapa banyak yang nyangkut gitu. Dan ya kalau sampai nyangkut di koin-koin seperti ini ya sulit gitu ya. Dan kalau mau ngomong secara parahnya chart, ada koin-koin yang lebih parah di 2016-2017. Dimana ya gue juga sudah pernah ngerasain koin-koin yang gak jelas seperti ini. Gitu. Dan bahkan koin ini masih mending ada chartnya. Koin yang gue dulu pernah invest, sudah hilang, hanya jadi dead wallet. Ya hanya jadi koin mati di wallet gue. Jadi ya seperti yang gue sudah katakan berkali-kali, itu koin sama gue gak pernah gue buang. Tujuannya supaya mengingatkan gue stop buying stupid coins, ya. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, ya basically jawabannya itu. Karena seringkali kita menggunakan monkey brain kita, di mana kita melihat action, kita ingin masuk. Tapi lucunya action ini sering kebalik. Waktu nge-pump malah kita buy, waktu ngedump malah kita pengen jual aset kita dengan rugi. Nah, kita harus pelan-pelan mencoba untuk menghilangkan monkey brain kita dan trading tanpa emosi. Trading ya saat kena support. Kalau turun lagi apa lanjutkan? Ya apa kalau sampai turun lagi, lanjut ke support selanjutnya, ya sudah, beli lagi. Makanya kenapa gue sangat suka dengan cara averaging. Less stressful dan menurut gue it works better gitu, karena seperti yang kita tahu cryptocurrency market ini volatile. Dan selain itu juga kenapa people get wrecked in the futures market, karena ya seperti yang tadi gue jelaskan di video, orang tidak mengerti cara menjaga risiko. Mereka taruh stop loss mereka atau bahkan liquidation price mereka itu di angka-angka yang masih berbahaya. Dan mereka nggak mau ngelihat secara zoom out. Mereka ngelihat di 1 menit, 5 menit, 15 menit. And that's the reason why people get wrecked in the futures market all the time. Jadi seperti yang gue sudah sering omongin berkali-kali, jagalah resiko kita. Gitu ya, jangan sampai over leverage. Jadi ya itu dia. Makanya kenapa gue cenderung lebih menyarankan untuk orang-orang yang masih baru di cryptocurrency market, jangan menyentuh dulu futures. Karena rata-rata belum bisa menjaga resiko. Oke, dan buat lu yang belum mengikuti DCWT, jangan lupa untuk mengikuti DCWT di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan mumpung ngomongin DCWT, jangan lupa pada tanggal 15 Desember kita akan mengadakan giveaway ya, yaitu 100 bit DAO. Bagi kalian yang ingin ikut, jangan lupa untuk komen di bawah situ dan juga jangan lupa untuk menyelesaikan syarat-syaratnya. Dan bagi kalian yang belum mengikuti tutorial Satoshi, bisa juga klik di sini. Dan buat kalian yang belum memiliki akun Bybit dan ingin punya akun Bybit, jangan lupa untuk pakai referral gue di bawah. Ya. Dan buat kalian yang belum juga join Telegram group kita, ayo join. Dimana di situ kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia kripto. Dan basically jangan lupa untuk like, subscribe, share our video, click the bell icon, and see you on the next video.